wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dalam hal ini hadir langsung secara pribadi Bapak Ketua kita PAC Nahdlatul Ulama bersama Bungkus Bapak Asnawi. Yang kami hormati yang telah mengundang saya, alhamdulillah saya juga hadir secara pribadi selaku pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Ibu Umi Solihah. Hadir buat niki, yang undangnya hadir tuh. Alhamdulillah hadir di Ibu Umi. Dan tentunya yang kami hormati Porostu, Bini Sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidik, tokoh pengajar, dan seluruhnya saja yang hadir di hadapan saya, seluruh keanggotaan pengurusan Fatayat Nahdlatul Ulama wilayah Kelurahan Pasar Batang. Meriah sekali nih, tepuk tangan dulu buat panjenengan semua. Pertama-tama tentunya terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kita hari ini alhamdulillah wassyukurillah kita masih diberikan nikmat sehat-sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah seger-seger ini, cantik-cantik ya, pasti sehat ya. Nikmat-nikmat dari Islam untuk bersama-sama hadir dalam pelaksanaan kegiatan rutin. Tadi informasinya rutin 3 bulan sekali, wilayahnya muter. Salawat serta salam juga tidak lepas. Terlebih dahulu marilah kita menghadap para junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadikan pemimpinnya yang baik dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, mayoritas ini ibu-ibu di sini ya. Mbak-mbak, nggak mau disebut ibu-ibu, sama berarti kayak saya. Lurahnya masih Tom, dan lu disebutnya Mas Lur. Kira-kira usianya berapa? Oh, 18 tahun itu wah, kalau 18 tahun. Pinggul ke bawah mungkin 18 tahun ya. Tapi secara usia saya di bawah usia 40 tahun, masih dikategorikan bisa nih. Sayangnya gendernya kan laki-laki ya. Kalau Fatayat ini kan gendernya harus perempuan di bawah usia 40 tahun ya katanya. Secara indikator rata-rata. Fatayat itu kan bahasa Arab, artinya pemudi. Menjenengan ini kan semua kader-kader di tokoh masyarakat kita, selaku pemudi-pemudi yang ada di wilayah Pedukuhan Dukuh Google. Mungkin ini perlu saya luruskan dulu. Tadi izin juga di sini posisinya saya memperkenalkan diri, ibu-ibu. Nama saya bukan Bagus Firman. Itu kebalik sedikit bu. Iya. Ada yang kemarin pada saat acara di Halo 9 menyebut saya namanya Budi Louis Adoh. Nama saya Firman Bagus Budi, biasa dipanggil dengan sebutan lebih mudah Mas Firman. Alhamdulillah saya dapat hadir di sini memenuhi undangan panjenengan. Sekaligus ada yang bilang bahwa tak kenal maka tak. Oh salah, jangan saya, nanti istri saya semburu kalau panjenengan menyayangi saya. Ini saya hadir beserta dengan berdiri, beserta dengan Ketua TBPKK Kelurahan Pasar Batang, Nyonya Eka Firman. Tak kenal maka tak afdol. Kalau kita dalam silaturahmi tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah saya diberikan amanah oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes menggantikan posisi purna tugas dari Bapak Suharis SIP selaku Lurah Pasar Batang yang lama, karena terhitung sejak tanggal
1 Juni 2026 yang bersangkutan purna tugas. Secara ketentuan, bila mana ada kekosongan kepemimpinan di wilayah pemerintah yang levelnya paling bawah, lurah, itu harus diisi dengan sebutan lain sementara, yaitu PLT. Untuk saya pribadi, ibu-ibu, saya masih bertugas di salah satu OPD organisasi perangkat daerah Kabupaten Brebes, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes. Dan terhitung di tanggal yang sama, saya ditambahi amanah, ditambahi tugas untuk menjadi PLT Lurah Pasar Batang. Mungkin panjenengan semua ada yang beberapa tergabung dalam organisasi kader posyandu, PKK, KWT, dan lain sebagainya yang kemarin di bulan lalu kita sudah saling bertemu, tapi ada beberapa juga panjenengan yang fokus di kepengurusan fatayat yang mungkin memang baru bertemu di hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah organisasi ini tentunya kan hal yang besar ya di Republik kita. Kemarin itu di tanggal 3 ya, hari Jumat malam Sabtu juga kita diundang di acara kemasyarakatan, cuma waktunya yang berbeda. Saya hadir di sini jam 1 siang sesuai dengan undangan. Saya kira acaranya nggak jadi, Bu. Baru 10 orang, 20 orang, saya hadir sendirian duduk di sana. Ternyata tidak, alhamdulillah, ternyata meriah sekali, luar biasa. Sama seperti pada saat Jumat malam Sabtu kemarin di RW 9. RW kita di sana diketuai oleh Bapak Ustadz Sis Eko Abdullah dengan kepengurusan tingkat kabupaten hadir secara langsung. Itu ada kegiatan perkumpulan rutin dan pengajian rutin keanggotaan yang anggotanya nggak jauh berbeda, kurang lebih 200 orang yang hampir sama, ada taruhnya dan lain sebagainya. Di sini kami selain memperkenalkan diri, tentunya juga mengapresiasi kaitan dengan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral kemasyarakatan. Kita tidak bisa bekerja sendiri di pemerintah, walaupun pemerintah kelurahan banyak sekali program-program pemerintah yang memang landasannya tertuju kepada masyarakat kita. Kemarin saya pesan di kepengurusan paguyuban amanah kesejahteraan itu bagaimana Pak Lurah, kalau kita membantu salah satunya adalah urusan kemasyarakatan. Di sana hampir setiap hari dan setiap minggu ada masyarakat kita yang mengalami musibah. Kita bantu kaitan dengan pemulasaran jenazahnya, kita bantu kaitan dengan kepengurusan akte kematiannya. Monggo silakan. Apapun itu kegiatan kemasyarakatan, bila mana tujuannya baik untuk masyarakat kita, pasti kita dukung. Yang penting proseduralnya dan batasan-batasannya kita cukup jelas. Dan mereka pun ternyata sudah berbadan hukum. Tadi saya sedikit berbicara dengan Bapak Stalin bahwa kepengurusan PAC Kabupaten Brebes juga sudah lama sekali berdaftar dalam sebangku, dan alhamdulillah mendapatkan yang namanya hibah, dana hibah bimbingan untuk kepengurusan keanggotaan. Cuma bedanya kalau fatayat kan ini adalah anak substansi dari organisasi yang ada di atasnya, jadi tidak bisa disendirikan seperti itu. Kemarin kan ada yang tanya tuh, apakah bisa nggak? Sudah mengajukan? Oh bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti nanti pelan-pelan, alon-alon asal pelakon bahasa Jawa nih. Saya pribadi itu tinggalnya tidak di wilayah Pasar Batang, ibu-ibu. Saya aslinya orang Salem. Salem itu adalah salah satu kecamatan di wilayah kita yang paling ujung perbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Sama seperti Duku Bugel ya. Kita secara geografis Kelurahan Pasar Batang itu ternyata luas. Ada salah satu pedukuhan yang dikategorikan mungkin bisa dikategorikan terpisah, agak jauh posisinya, bahkan sudah hampir berbatasan dengan Kecamatan Wanasari.
melewati beberapa desa, ada Sigambir, ada Golosari dan sebagainya, terpisah. Entah seperti apa historis ke depan. Kita memiliki 14 RW dan salah satunya Bugel itu masuk dalam kewilayahan administrasi kelurahan. Jadi panjenengan itu warga masyarakatnya kita, kelurahan Pasar Batang. Mohon dibantu apa yang menjadikan program-program pemerintah. Kemarin saya baca pada saat rapat bersama dengan Ibu Bupati kita di kantor kecamatan, evaluasi mengenai PBPP 2-nya, alhamdulillah wilayah kita yang sendiri sudah dalam kategori yang baik, pemenuhan angka 50%, hampir 50%. Tentunya itu juga berkat panjenengan semua selaku warga masyarakat yang memang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tepuk tangan lagi. Nah, mudah-mudahan nanti pada endingnya sesuai dengan regulasi kita yang terbaru, Pergub kita ini baru ada capaian-capaian tertentu yang deadline-nya sampai dengan tanggal 31 Agustus untuk memenuhi pembayaran PBPP 2 bisa menyesuaikan dengan regulasi tersebut dan kita sudah sesuai dengan target prosentase. Amin ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian. Karena kalau kita berbicara masalah pendapatan sebetulnya negara kita ini kan tidak berfokus kepada hanya pajak bumi dan bangunan. Pendapatan itu ada yang namanya retribusi, ada yang namanya devisa, ada yang namanya dividen dan sebagainya. Khusus di wilayah kita, Kelurahan Pasar Batang masih baru bisa untuk memenuhi yang kaitan dengan pendapatan yaitu pajak. Hampir 80% kebutuhan diambil dari pajak itu sendiri. Jadi panjenengan yang berperan andil kaitan dengan pembangunan wilayah pemerintah di leveling tingkat kelurahan. Perlu kita sampaikan juga untuk masa saat ini infrastruktur di wilayah kita mungkin belum bisa terjalin di wilayah RW yang membawa kedukungan dukung Google. Tapi ada 3 titik kemarin di RW 10 dan beberapa RW lainnya kita pastikan itu sudah selesai direnase. Nanti Pak RW monggo kalau misal ternyata ada masukan dari masyarakat yang bersifat adalah entah itu infrastruktur, entah itu hal-hal lain yang berkaitan dengan urgensi di tengah masyarakat, kita bisa bersama-sama hadir dan berembuk. Kita siap ibu-ibu menerima masukan apa yang menjadikan kekurangan dari kami dan apa yang menjadikan sudah baik kita akan tetap lanjutkan. MBG-nya gimana? Nah, kemarin saya tanya kepada ibu-ibu posyandu, ternyata di wilayah kita itu belum ada dalan yang untuk pemenuhan posyandu khususnya untuk MBG ya Bu ya. Ibu siapa kemarin itu yang rapat dengan kita. Ya mudah-mudahan karena ini kan dengan era transisi dari tingkat pusat perubahan kepala ya secara struktural sampai dengan bawah, mungkin nanti bila mana ada hal yang sifatnya perlu kita sampaikan surat secara resmi kita akan masukkan. Yang jelas kita dari 17 itu sudah memenuhi kategori 14 titik lokasi. Berarti tugasnya PLT yang baru masih ada 3 titik lokasi posyandu yang belum masuk MBG-nya. Tetap didukung ya Bu ya, apapun itu pro dan kontra di tengah masyarakat, karena panjenengan adalah toa woro-woro ke masyarakat selaku kader pemimpin pemudi Patayat ya di wilayah Kelurahan Pasar Batang. Ini berarti rutin di pelaksanaan kegiatan rutin. Monggo tinggal dilanjutkan apa yang dijadikan kebiasaan baik. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa secara penuh nanti hadir sampai dengan selesai, karena di hari ini di jam 3 kebetulan saya juga mendapat amanah atau undangan lagi yang sifatnya kecamatannya agak jauh, karena saya masih membawa OPD di Permades, jadi banyak hal-hal kegiatan skala kabupaten yang juga perlu kita dampingi. Jadi mohon maaf sekali dan tentunya terima kasih atas sambutannya, atas penerimaan baiknya. Mohon maaf yang paling saya sampaikan bila mana ada hal-hal yang memang dirasa kurang berkenan bagi panjenengan semua. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.